Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Madam akan mengangkat kisah Ratu Bandit India yang penuh kontroversi, yang merupakan permintaan dari salah seorang subscriber. TKP-nya di Uttar Pradesh, wilayah India bagian utara. Dendam, juga cinta, tahta, dan harta menjadi latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa tragis dalam kisah ini. Pulan Devi lahir dari keluarga yang sangat miskin di pedesaan di Uttar Pradesh, sehingga orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, maka dia buta huruf. Untuk mengurangi beban keluarga, Pulan dipaksa menikah saat usianya menginjak 11 tahun dengan Putit Lal, seorang pria yang pantas menjadi ayahnya. Sejak pernikahan itu, dia mengalami KDRT dan kerap dipaksa melayani nafsu suaminya. Maklum dengan usia yang sangat muda, dia belum memahami kewajiban sebagai seorang istri. Sungguh kasihan. 2 tahun kemudian, karena dianggap tidak becus menjadi istri, Pulan dikembalikan kepada orang tuanya, dan ini dianggap sebagai aib keluarga. Tak berapa lama tinggal dengan orang tuanya, dia dipenjara karena difitnah oleh sepupunya yang bernama Mayadin. Ayah Mayadin, paman Pulan, menguasai warisan kakeknya dan tidak mau membagi dengan ayah Pulan. Karena Pulan tidak terima, Mayadin memfitnah Pulan telah mencuri barang-barang di rumah Mayadin dan dijebloskan ke penjara. 2 tahun di penjara dia dibebaskan. Karena namanya sudah dianggap jelek, dia dijauhi dari keluarganya. Sejak itu hidupnya banyak di jalanan yang mengantarnya bergabung dengan geng penjahat dacoit yang terkenal di wilayah itu. Satu-satunya wanita di geng tersebut. Di dalam internal geng dacoit sering terjadi pertengkaran antar anggota yang disebabkan masalah kasta. Anggota dari kasta Takur yang lebih tinggi sering merendahkan anggota dari kasta Malah yang lebih rendah. Pemimpin geng Babu Gujar memaksa Pulan melayani nafsunya dan menganiaya selama 3 hari. Vikram, wakil Babu Gujar, diam-diam memendam rasa cinta kepada Pulan. Terlebih mereka dari kasta yang sama, kasta Malah. Kekuatan cinta dan keinginannya untuk menduduki posisi Babu Gujar inilah membuatnya berencana menghabisinya. Pada suatu kesempatan yang tepat, Vikram menghabisi Babu Gujar. Setelah itu dia memproklamirkan diri sebagai ketua geng. Vikram sudah punya istri, Pulan sudah punya suami. Namun kekuatan cinta menyatukan mereka. Pernikahan mereka sebelumnya karena dijodohkan orang tua masing-masing tanpa didasari rasa cinta. Dan sejak itulah mereka merasakan cinta yang membara dan mulai hidup bersama layaknya suami istri. Diam-diam Pulan memendam rasa dendam kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, geng tersebut menyerang desa tempat tinggal suaminya. Pulan membalas dendam dengan mendatangi rumahnya dan menyeret suaminya keluar. Juga melukainya dengan sajam di depan orang-orang desa itu. Kemudian Pulan beserta gengnya meninggalkan suaminya yang terluka parah dan memperingatkan orang-orang desa bahwa laki-laki tua jangan menikah dengan anak yang masih remaja. Suaminya berhasil selamat walaupun menderita cacat permanen di perutnya. Pulan belajar menggunakan senpi dari suaminya, Vikram, dan mulai aktif terlibat dalam kegiatan geng tersebut, diantaranya merampas, menculik, dan merampok daerah Bundelkhand. Harta dan jarahan pun semakin menumpuk. Sejak itu dia menjadi wanita yang berlimpah harta. Namun ada suatu hal yang aneh dan sulit dipercaya nih guys. Setelah selesai melakukan kejahatannya, Pulan akan berdoa ke kuil untuk meminta perlindungan para dewa agar diberi keselamatan pada saat melakukan aksi kejahatan berikutnya. Kemudian sebagian jarahannya akan dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka bersembunyi di sungai Chambal. Vikram memberi petuah kepada Pulan. Jika kamu menghabisi orang, habisi 20 orang sekaligus. Jangan cuma 1. Karena kalau kamu menghabisi 20 orang, kamu akan terkenal. Kalau hanya menghabisi 1 orang, kamu akan dibawa ke tiang gantungan. Suatu saat, Seram dan Lalaram, 2 bersaudara yang juga anggota geng tersebut dari kasta yang lebih tinggi, dibebaskan dari penjara dan kembali bergabung dengan mereka. Namun diam-diam mereka tidak terima dengan apa yang dilakukan Pulan dan Vikram.
kepada pemimpin mereka Babu Gujar. Apalagi kasta mereka lebih tinggi dari kasta Malah, kasta Vikram dan Pulan. Selama beberapa waktu, kedua saudara itu merekrut anggota-anggota baru dari kasta yang sama dan mulai menganiaya orang-orang dari kasta Malah di desa itu, yang membuat marah orang-orang dari kasta Malah, termasuk anggota geng yang berkasta Malah. Pertengkaran yang dipicu perbedaan kasta itu semakin lama semakin memanas. Sementara beberapa anggota dari kasta Malah tidak senang dengan Pulan karena mereka lebih dekat hubungannya dengan istri Vikram yang sah. Akhirnya terjadilah perkelahian sengit. Karena terdesak, Vikram dan Pulan melarikan diri dalam kegelapan, namun mereka berhasil melacaknya. Vikram dihabisi, Pulan dibawa kelompok Sriram dan Lalaram beserta beberapa anggota baru yang direkrut ke desa Behmai, rumah kedua bersaudara tersebut. Di sana Pulan disandera di sebuah ruangan. Dia dianiaya dan dipaksa melayani nafsu mereka selama 3 minggu hingga pingsan. Terakhir mereka mengarak Pulan keliling desa dalam keadaan tanpa busana. Namun setelah itu dia berhasil melarikan diri dengan pertolongan seorang yang memiliki kasta yang sama dari Behmai dan 2 anggota geng tersebut dari kasta Malah, termasuk Mansing. Mansing berani mempertaruhkan nyawa karena diam-diam dia mencintai Pulan. Pulan dan Mansing kemudian menjadi sepasang kekasih dan menjadi pemimpin geng yang anggotanya khusus dari kasta Malah. Geng yang baru itu melakukan kekacauan dan perampokan. Biasanya targetnya mereka yang kastanya lebih tinggi. Beberapa bulan setelah itu, Pulan kembali ke Behmai untuk membalas dendam kepada Sriram dan Lalaram. Pada malam tanggal 14 Februari 1981, Pulan konvoi dengan gengnya ke Behmai mencari mereka yang telah melecehkan harga dirinya. Karena kedua orang itu tidak ditemui, dia mengumpulkan 20 orang lelaki di desa itu dan menghabisinya. Penghilangan nyawa secara massal di Behmai menjadi berita yang heboh dan banyak dikecam yang menyebabkan W.P. Singh, kepala daerah Uttar Pradesh, mengundurkan diri. Perburuan besar-besaran untuk menangkap Pulan dilakukan. Berbagai upaya dilakukan polisi dengan menerjunkan pasukan polisi khusus, meminta bantuan masyarakat, pemberitaan melalui media, dan lain-lain. Namun hasilnya nihil. Media menyebut Pulan sebagai ratu bandit yang tak mengenal rasa takut, sangat pemberani, wanita tertindas yang memiliki daya juang yang hebat. Sebagian media dan masyarakat mengidolakannya. 2 tahun kemudian, setelah polisi tidak juga berhasil menemukan keberadaan Pulan, pemerintah di bawah Perdana Menteri Indira Gandhi melakukan negosiasi. Pulan dan gengnya diminta untuk menyerah. Jika mereka bersedia, maka hukuman mereka akan dikurangi. Pada bulan Februari 1983, Pulan setuju untuk menyerahkan diri bukan ke polisi Uttar Pradesh, tapi ke polisi Madhya Pradesh. Inilah syarat-syarat yang diajukan Pulan. 1. Tidak ada hukuman mati dan hukuman harus tidak boleh lebih dari 8 tahun. 2. Seluruh keluarga Pulan harus menjadi saksi upacara penyerahan dirinya. Dia juga minta disediakan sebidang tanah. 3. Dia menyerahkan diri kepada Dewa dan Mahatma Gandhi, bukan kepada polisi. Penyerahan diri disaksikan oleh 30 polisi dan 10.000 massa. Sebelumnya polisi tak bersenjata menjemput Pulan dan gengnya di Chambal Ravines. Setelah penyerahan diri, mereka dimasukkan ke penjara. Pada tahun 1994, Pulan dibebaskan bersyarat. Pemerintah Uttar Pradesh yang saat itu dipimpin oleh Mulayam Singh Yadav membebaskan semua kasus Pulan, yang semuanya ada 48 kasus. Artinya ada 48 tindak kejahatan yang dilakukan Pulan, tapi ditutup kasusnya. Tentu saja ini membuat syok masyarakat di India dan menjadi berita yang kontroversi. Setelah dibebaskan, Pulan menikah dengan Umet Singh. Umet Singh lolos sebagai anggota parlemen pada pemilu tahun 1994 dan 1999. Pada tanggal 15 Februari 1995, Pulan Devi dan Umet Singh memeluk agama Buddha. Pulan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen untuk wilayah Mirzapur di Uttar Pradesh
mewakili Partai Samajwadi milik Mulayam Singh yang membebaskan semua kasus kejahatannya. Dia menang sebagai anggota parlemen, sempat kehilangan kursinya pada 1998 karena bubarnya partai tersebut, namun dipilih kembali pada pemilu 1999. Sulit dibayangkan ya guys, seorang yang buta huruf dan ratu bandit dengan begitu banyak kejahatan yang dilakukan menjadi anggota parlemen. Namun jangan salah, pendukungnya banyak. Mereka adalah orang-orang miskin yang mendapat bagian dari hasil rampokan. Dari seorang miskin yang dilecehkan lalu menjadi anggota parlemen yang kaya. Saat itulah dia menikmati kejayaannya. Namun sayang sekali, masa keemasan itu harus berakhir. Pada tanggal 25 Juli 2001, Pulan tiba-tiba diserang oleh 3 laki-laki bertopeng di rumah dinasnya. Dia juga dipukul 9 kali di beberapa bagian tubuhnya. Pengawal pribadinya juga diterjang timah panas di dadanya. Kemudian para penyerang itu lari ke mobil yang sudah menunggu. Pulan dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Berita tewasnya Pulan tentu mengagetkan seluruh masyarakat India. Siapa ya guys kira-kira pelakunya? Bagi polisi tentu tidak sulit, apalagi kalau bukan masalah dendam antar anggota geng. Siapa yang paling tersakiti oleh sepak terjang Pulan di masa lalu? Siapa lagi kalau bukan si Ram dan Lala Ram, di mana 20 orang dihabisi Pulan pada peristiwa Behmai, dan sebagian adalah keluarga dan kerabat mereka. Mengidentifikasi pelaku hal yang mudah, yang sulit adalah menangkapnya, karena mereka bandit yang sudah sangat berpengalaman. Polisi tak kalah pintar, diumumkanlah di media bahwa mereka tahu Seram dan Lala Ram adalah otak di balik tewasnya Pulan Devi. Mereka menghimbau kedua tersangka untuk menyerahkan diri, karena jika tidak, keselamatan mereka akan terancam, karena pasti akan diburu oleh pengikut Pulan yang loyal. Akhirnya tersangka utama Sher Singh Ram menyerahkan diri ke polisi. Motif menghabisi Pulan adalah balas dendam atas peristiwa hilangnya 20 nyawa di Behmai. Apalagi para korban adalah mereka yang kastanya lebih tinggi. Atas kejahatannya, Seram dan Laram dihukum seumur hidup. Pengalaman hidup Pulan Devi benar-benar luar biasa, perlu kekuatan mental yang hebat. Kisah Pulan Devi dibukukan oleh beberapa penulis, diantaranya oleh Mala Sen, dengan judul India's Bandit Queen, The True Story of Pulan Devi. Dari buku ini, filmnya dibuat dengan judul Bandit Queen. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, sebisa mungkin kita menghindari dendam, karena bisa merugikan diri kita dan orang lain. Juga jangan merasa bahwa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.